realitas kenyataan hidup ini, kehidupanmu sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, itu kan tidak bisa kita pastikan ya. Kita sepakat akan hal itu? Apakah kamu sepakat bahwa hidup ini tidak bisa sepenuhnya kamu kendalikan? Tidak bisa sepenuhnya kamu pastikan kan? Jangankan memastikan akhir tahun hidup kita gimana. Bahkan sejam lagi kita mengalami apapun, kita sebenarnya tidak sepenuhnya bisa memastikan. Kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hidup ini. Itulah kenapa di ilmu kesadaran kita sadar bahwa reality is always constant flux. Kenyataan hidup ini flux, yang berarti kadang nyenengin, ya kadang nyebelin. Ada kalanya gembira, ada kalanya kita sedih. Ada kalanya kita bertemu, ada kalanya kita berpisah. Ada kalanya kita jatuh cinta, ada kalanya kita patah hati. Ada kalanya kita hore ya, momennya begitu asik sekali. Tapi ada kalanya momennya ya flat aja, biasa aja, bahkan cenderung mungkin kamu merasa, kok kosong ya hidup ini. Demikian juga hidup ini ada kalanya kita muda, ada kalanya kita tua, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Dan pada akhirnya ya ada kalanya kita hidup. Hidup ini ada kalanya kita hidup, dan ada kalanya kita tidak hidup, atau ada kalanya kita meninggal, mati. Ya begitulah memang hidup ini. That's life. Di sisi lain, saya akan memberitahumu bahwa di diri kita itu ada mind. Mind di sini kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan pikiran. Tapi untuk lebih mudah, supaya kamu lebih mudah memahami hal ini, mind ini kita artikan sebagai akal budi ya teman-teman ya. Akal budi. Akal budi ini ada dua sisi. Sisi pertama adalah pikiran. Akal budi ada sisi pikiran atau sisi thinking. Di situ ada thought, ya, buah pikiran. Pikiran, thinking, dan menghasilkan thought. Di sini pun juga pikiran menghasilkan perasaan. Ya, think ini termasuk di dalamnya ada feeling. Dimensi akal budi pertama adalah dimensi pikiran, dimensi perasaan. Bisa dipahami ya? Lalu sisi yang kedua dari akal budi adalah awareness, consciousness, mindfulness, atau kesadaran. Sehingga akal budi itu ada sisi pikiran dan perasaan, dan akal budi itu ada sisi kesadaran. Nah, ini satu hal yang perlu kamu pahami dulu, supaya nanti belajar selanjutnya lebih mudah kamu pahami. Bisa sangat membantu memahami pembelajaran selanjutnya. Ya, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Akal budi, ada sisi pikiran, ada sisi kesadaran. Nah, sisi pikiran itu hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Sisi pikiran hanya mau positifnya, nggak mau negatifnya. Sisi pikiran juga salah satu job desk-nya adalah menghakimi, ngejudge. Ngejudge ini positif, ini negatif. Itu sisi pikiran. Sisi pikiran hanya mau positifnya, nggak mau negatifnya. Hanya mau gembiranya, nggak mau sedihnya. Hanya mau bertemunya, nggak mau berpisahnya. Itulah sisi pikiran. Sehingga kalau kita pahami dari sisi kenyataan hidup kan flux. Ada kalanya nyenengin, ada kalanya nyebelin, ada kalanya gembira, ada kalanya sedih. Ada kalanya positif, ada kalanya negatif. Nah, bisa kamu bayangkan ketika
mind, akal budi di sisi pikiran hanya mau nyenengin aja, nggak mau nyebelin, hanya mau positifnya aja, nggak mau negatifnya, maka terjadi konflik, terjadi kontra antara diri kita dengan arus kehidupan. Kita, istilahnya adalah kita berkelahi dengan kenyataan. Terus menerus kita berkelahi dengan kenyataan. Karena kita cenderung hanya menggunakan sisi pikiran kita, sisi thinking, akal budi di sisi thinking. Maka terjadilah perkelahian pikiran diri kita dengan hidup. Dan disitulah yang melahirkan penderitaan, melahirkan suffering. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar atau sebenarnya mengenal, menyadari kesadaran. Akal budi di sisi kesadaran. Sampai sini bisa dipahami? Bisa diikutin ya, pelan-pelan ya. Ketika kita terjebak hanya menggunakan sisi thinking kita, sisi pikiran kita, maka kita berkelahi terus-menerus dengan kenyataan. Tapi ketika kita belajar mengenali, menyadari sisi kesadaran, maka kita akan terbantu untuk experience reality as it is. Meskipun mungkin nggak 100% kita bisa experience reality as it is, tapi setidaknya kita terbantu untuk bisa menerima kenyataan seapa adanya ketika kita belajar mengenali, menyadari kesadaran. Atau bahasa puitisnya adalah kita bisa berdamai dengan kenyataan. Ketika sebelumnya kita hanya mengandalkan pikiran, kita jadi berkelahi dengan kenyataan. Berkelahi dengan hidup ini. Ketika kita belajar mengenali, menyadari kesadaran, maka kita akan berdamai, terbantu berdamai dengan kenyataan. Nah, itu satu hal dulu yang perlu dipahami sebagai pondasi. Akal budi ada sisi thinking, ada sisi pikiran, dan ada sisi kesadaran. Dan kita akan digging deeper, menyelami, belajar tentang sisi kesadaran. Karena dengan kita belajar mengenali, menyadari kesadaran, maka kita, kalau kita bicara tentang pemulihan trauma ya, ketika seseorang terhubung dengan kesadarannya, ketika seseorang mengenali kesadarannya, ketika seseorang menyadari kesadarannya, maka dia akan pulih dari traumanya.